Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasa sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang mana materinya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Umay Manawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke langit 7 dalam semalam, yang mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Selanjutnya, pengertian dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang mana terletak di kota Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa terletak di Yerusalem. Kemudian pengertian dari Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju ke langit ke-7. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha ini menjadi akhir perjalanan beliau untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan beliau itu sangat panjang, yang mana yang pertama adalah di langit pertama. Pada langit pertama ini beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian beliau disambut dan didoakan kebaikan untuk beliau oleh Nabi Adam. Kemudian pada langit kedua, yang mana di langit kedua ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua juga menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian pada langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Nabi Yusuf ini telah diberi separuh dari ketampanan wajah. Kemudian beliau menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya pada langit keempat, yang mana di langit keempat ini
beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Beliau juga menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian selanjutnya di langit kelima, yang mana di langit kelima ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun, yang mana beliau juga menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian selanjutnya langit keenam, yang mana di langit keenam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa juga menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang terakhir adalah langit ketujuh, yang mana di langit ketujuh ini Nabi Muhammad dibukakan bagi kami atau pintu langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang mana pada waktu itu beliau Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yang mana setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ternyata di sana banyak daun-daun seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Kemudian selanjutnya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat 5 waktu, yang mana sebelumnya Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk 50 salat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk diringankan agar 50 salat menjadi 5 salat atau 5 waktu. Kemudian sampai pada akhirnya Allah pun berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah salat 5 waktu atau 5 solat sehari semalam, yang mana setiap solat pahalanya 10, maka semuanya 50 solat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian Nabi Muhammad turun bertemu Nabi Musa dan menceritakan hal ini kepadanya. Selanjutnya setelah itu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, perjalanan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dimiliki makhluk lain. Bayangkan saja, sebuah perjalanan jauh bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini saja banyak orang tidak percaya, terlebih orang kafir Quraisy. Dan pada saat itu hanya 1 orang yang langsung membenarkan kejadian tersebut, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua adalah peristiwa ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini dapat dilihat dari bagaimana sikap para nabi dalam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'rajnya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga ini adalah peristiwa yang menunjukkan dengan mantap keimanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang tidak percaya dengan kisah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menurut mereka kisah tersebut tidak masuk akal. Namun para sahabat meyakini kebenaran kisah tersebut, yang mana Abu Bakar yang pertama kali membenarkan. Ini menjadi bukti kuatnya keimanan para sahabat, khususnya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kiram sampaikan.
Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapat ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita semua nantinya kembali ke pangkuan kedua orang tua kita masing-masing dengan dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Pak Kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.